Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini pertemuan yang kedua kita akan bahas beberapa kaidah penting berkaitan dengan Al-Asma Al-Husna ya. Sebelum insyaallah pertemuan berikutnya kita mulai membahas tentang makna nama-nama Allah satu persatu. Di sana ada beberapa kaidah yang butuh konsentrasi untuk memahaminya. Sebagai mukaddimah sebelum kita memahami kandungan dari masing-masing makna-makna Allah Subhanahu wa taala. Kaidah-kaidah penting Asma Al-Husna ya. Kaidah di antaranya yang pertama yaitu bahwasanya tentang dhabit Al-Asmaul Husna, yaitu syarat-syarat Al-Asma Al-Husna. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Asmaul Husna dalam beberapa ayat, kalau tidak salah 4 ayat, di antaranya walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang terindah, maka berdoa dengan nama-nama tersebut. Di antaranya juga walahul asmaul husna ya. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna ya. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Dalam 4 surat Allah sebutkan tentang Al-Asmaul Husna. Oleh karenanya itu, apa definisi Al-Asmaul Husna? Definisinya kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ya, Al-Asma Al-Husna Al-Ma'rufah hiya allati tud'a biha yud'a biha wa hiya allati waradat fil kitab was sunnah wa hiya allati taqtadi al-madah was thana binafsiha. Apa itu Al-Asmaul Husna? Definisinya adalah Asmaul Husna yang ma'rufah, yang dikenal, yaitu saya artikan ya. Asmaul Husna yang ma'ruf, apa itu? Adalah yang berdoa dengannya, yang berdoa dengannya. Kemudian yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam Alkitab, Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang ketiga adalah yang mengharuskan pujian dengan sendirinya, pujian kepada Allah dengan sendirinya. Jadi definisi Asmaul Husna inilah definisi yang disebut oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, yang memenuhi 3 persyaratan. Persyaratan pertama adalah berdoa dengannya, yang kedua datang dalam Al-Quran dan Sunnah, yang ketiga dia menimbulkan, mengharuskan pujian kepada Allah dengan sendirinya. Adapun dalilnya, dalil ya, Allah berfirman di antaranya,
Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Ya, Allah berfirman, bagi Allah Subhanahu wa taala nama-nama Allah yang terindah. Perhatikan di sini, milik Allah lah, ini artinya milik Allah. Nama-nama Allah yang terindah, ini artinya yang terindah. Nama-nama yang terindah, maka berdoalah dengannya. Berdoalah dengannya. Dengan nama-nama tersebut. Jadi di sini perhatikan ada alif lam. Alif lam yang disebut dengan alif lam al-ahdiyah. Ya, alif lam al-ahdiyah. Kalau kita artikan secara bahasa Arab, bagi Allah nama-nama tersebut, ya. Jadi nama-nama tersebut sudah ma'ruf. Sudah ma'ruf yaitu apa yang datang dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Yang dia terindah yaitu mengharuskan pujian kepada Allah dengan sendirinya. Dia ada pujian kepada Allah dengan sendirinya. Yang ketiga, bisa digunakan untuk berdoa dengan nama-nama tersebut. Inilah disebut dengan syarat-syarat Asmaul Husna. Memenuhi 3 persyaratan. Yang pertama, bisa digunakan untuk berdoa dengannya. Yang kedua, dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, dia mengharuskan pujian dengan sendirinya. Jika tidak terpenuhi 3 persyaratan ini, maka tidak bisa dijadikan sebagai Al-Asma Al-Husna. Baik. Kita jelaskan ya membahas masalah ini. Jadi ada 3 syarat ya. Ya, 3 syarat ya. Syarat yang pertama atau ya. Yang pertama kita balik ini aja yang pertama ya. Yang pertama adalah dalam Al-Qur'an Sunnah. Yang kedua berdoa dengannya. Syarat yang pertama yaitu datang dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi tidak boleh seorang bikin nama-nama Allah secara sendiri. Dia enggak boleh namain nama Allah dengan sendirinya. Harus ada dalilnya. Ya. Sudah sebutkan di antara dalilnya harus ada datang dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian juga dalam hadis yang panjang kata Nabi SAW tentang nama-nama Allah, sammaita bihi nafsaka. Ya, dalam doa kesedihan. Ya, kata Nabi SAW yang artinya yang nama tersebut engkau namakan dirimu dengannya. Jadi yang menamakan Allah adalah dirinya sendiri. Sammaita bihi nafsaka. Tidak ada yang bisa kasih nama Allah kecuali Allah yang lebih tahu tentang nama tersebut. Ya, jadi kalau Allah yang kasih nama, tidak boleh kita namakan sendiri. Oleh karenanya di antara penamaan yang keliru, misalnya menamakan Allah dengan contoh nama yang keliru ya. Misalnya menamakan Allah dengan Al-Aqil misalnya ya. Atau misalnya menamakan Allah dengan Wajibul Wujud ya. Misalnya ini tidak boleh kita namakan Allah dengan nama-nama tersebut. Karena nama-nama ini tidak datang dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya. Oleh karenanya, seorang harus terikat dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan tidak boleh menggunakan kias dalam hal ini. Ya. Catatan, tidak boleh menggunakan kias dalam hal ini. Dan ini diingatkan oleh Al-Khattabi. Contoh Al-Khattabi mencontohkan seperti ada nama Allah namanya Al-Jawad. Al-Jawad nama Allah artinya Maha Dermawan. Maha Dermawan. Tetapi tidak boleh Allah dinamakan dengan As-Sakhi. As-Sakhi ini salah, tidak boleh.
Meskipun maknanya mirip secara bahasa, as-sakhi itu seorang yang pemurah. Tapi tidak boleh kita menamakan Allah dengan as-sakhi. Kenapa? Karena ini tidak ada dalilnya. Karena tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Ya. Kita enggak menamakan Allah dengan as-sakhi. Ya. Al-Jawad ada. Kalau kita mau teliti kata Al-Khattabi rahimahullahu taala, secara bahasa juga ada perbedaan. Kalau Al-Jawad maknanya artinya as-sa'ah, kelapangan, luas. Jadi Allah kedermanannya luas. Adapun as-sakhi dari makna al-uyuna atau rakhawah, yaitu ada makna kelemahan. Sehingga tidak boleh, tidak pas kalau dinamakan Allah dengan nama tersebut. Contoh lagi, misalnya kata Al-Khattabi, misalnya Al-Qawi, yang maha kuat. Maha kuat. Kita enggak boleh menamakan Allah dengan Al-Jalad. Al-Jalad. Al-Jaladu ini juga secara bahasa Arab artinya juga kuat. Tetapi kenapa tidak boleh kita namakan dengan Al-Jalad? Karena Al-Jalad itu menunjukkan ada takalluf, menunjukkan ada at-takalluf, yaitu ada usaha. Ada usaha. Seakan-akan kuatnya itu dengan tegar, ya. Jalad itu artinya tegar. Ya, kalau bahasa Indonesia artinya tegar. Jadi kayak ada dia berusaha. Jadi ada kayak tidak kuat dengan sendirinya tapi ada usaha, maka tidak boleh namakan Allah dengan Al-Jalad. Contoh lagi misalnya Al-Alim, maha berilmu. Tidak boleh kita menamakan Allah dengan Al-Arif. Sama, Al-Arif itu maha ma'rifah, maha mengetahui. Tetapi Al-Arif ini tidak ada dalilnya. Dan yang kedua, dia didahului dengan kebodohan, dengan kejahilan. Tidaklah dikatakan seorang arif kecuali dia melampaui tahapan-tahapan sampai akhirnya dia menjadi tahu. Padahal kalau bahasa Indonesia sama aja. Al-Arif itu yang mengetahui, Al-Alim juga yang mengetahui. Secara bahasa artinya sama. Tetapi tidak boleh kita mengkiaskan, oh, as-sakhi maknanya mirip dengan Al-Jawad. Kita namakan Allah dengan as-sakhi. Kita namakan seorang dengan Abdus Sakhi. Enggak boleh. Al-Jalad artinya kuat, tegar. Enggak boleh. Karena Al-Jalad ada takalluf, ada usaha. Tidak pantas sudah dinamakan Allah. Allah Al-Qawi, maha kuat. Sama, Al-Alim, maha berilmu. Itu nama Allah. Tapi kalau Arif, enggak boleh. Ya. Ini contoh bahwasanya syaratnya pertama harus datang dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi tidak boleh seorang menamakan Allah dengan namanya, dengan apa namanya, namaan dari diri sendiri. Karena Allah yang menamakan diri. Sammaita bihi nafsak. Engkau yang nama tersebut engkau menamakan dirimu dengannya. Ini syarat yang pertama. Taib. Syarat yang kedua, syarat kedua yaitu berdoa dengannya. Artinya nama-nama ini bisa digunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa misalnya ya Ghaffar, ya Rahim, misalnya kita mengatakan ya Ghaffar ighfirli. Kita mengatakan ya Rahim irhamni. Ya Ghaffar, ampunilah aku. Ya Rahim, yang maha pengasih, rahmatilah aku. Nama-nama kita gunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini mudah. Syarat ketiga yang perlu penekanan. Syarat ketiga, yaitu secara sendiri, dengan sendirinya menunjukkan keindahan dengan sendirinya. Dalilnya apa? Karena Allah mensifati al-asma dengan al-husna. Al-asma al-husna. Husna ini apa? Husna ini adalah mu'annath dari al-ahsan. Dia mu'annath dari al-ahsan. Al-ahsan. Al-ahsan artinya apa? Yang terindah. Yang terindah. Yaitu mencapai puncak keindahan. Puncak keindahan. Dengan sendirinya. Dengan sendirinya.
Eh, kemudian juga ya, oleh karenanya tidak boleh kita menamakan Allah dengan suatu nama dalam Al-Quran dan Sunnah yang tidak menunjukkan puncak keindahan. Karenanya ya, tidak semua sifat atau fi'il Allah yang datang dalam dalil bisa dijadikan nama. Contoh, Allah berfirman dalam Al-Quran, contohnya Sun Allah, alladzi atqana kulla syai'. Sun Allah itu ciptaan Allah. Maka misalnya juga sibghatullah, wa man ahsanu minallahi sibghatullah. Ini di antara perbuatan Allah. Tidak mungkin kita menamakan sun, kita namakan Allah jadi sani', atau kita menamakan sabiq misalnya. Ini harus ngerti bahasa Arab ya. Sani itu pembuat, karena kata pembuat itu tidak menunjukkan keindahan secara sendirinya. Tidak menunjukkan keindahan secara sendirinya. Buat apa? Ya. Sama mencelup sibghatullah, wa man ahsanu minallahi sibghah. Celupan Allah, siapa yang lebih indah daripada celupan Allah? Maka tidak ada ulama menamakan Allah dengan sani', sabiq, enggak ada. Ya. Sani' itu berbuat ya. Sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fa'alul lima yurid. Allah Maha melakukan. Maka tidak ada Allah namanya fa'il atau fa'al. Ya, tidak ada nama Allah fa'al atau fa'il. Kenapa? Karena Allah melakukan apa yang Dia kehendaki, tidak dinamakan Allah Maha melakukan. Karena melakukan itu tidak jelas, tidak menunjukkan keindahan secara sendirinya. Beda dengan Ar-Rahim, Maha penyayang. Sudah jelas indah sendirinya. Al-Qadir, Maha kuat. Secara sendirinya menunjukkan Dia Maha indah. Maka tidak diambil dari sunnah jadi as-sani' atau sabiq atau fa'al atau fa'il. Ini enggak bisa dijadikan nama-nama Allah. Karena tidak secara zatnya menunjukkan keindahan secara sendirinya. Saya ulangi, fa'al artinya Maha melakukan. Tapi tidak boleh kita mengatakan Allah Al-Fa'al. Tidak boleh kita namakan anak kita Abdul Fa'al. Tidak boleh. Karena melakukan itu masih umum. Tidak menunjukkan keindahan secara sendirinya. Yang kedua, contoh kedua, ya, apalagi sifat-sifat Allah yang datang secara terikat. Contoh misalnya firman Allah, wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar dan Allah berbuat makar. Tidak boleh kita menamakan Allah dengan al-makir, sang pembuat makar, al-makir, enggak boleh. Kenapa? Karena Allah baru terpuji kalau Dia berbuat makar kepada orang yang berbuat makar. Ya. Adapun kita bilang Allah al-makir, ini tidak mendatangkan pujian secara sendirinya. Contoh lagi misalnya, ya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Ya. Yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Coba. Artinya orang-orang munafik menipu Allah dan Allah menipu mereka. Allah terpuji ketika balas tipuan dengan tipuan. Allah terpuji tatkala bisa balas makar kepada orang yang berhak untuk dikasih makar. Ya. Tetapi kalau kita namakan Allah dengan al-khadi' atau al-mukhadi', enggak boleh. Kita enggak boleh namakan Allah al-mukhadi'. Ini enggak boleh. Ini semua karena sifat-sifat tersebut tidak memberikan pujian secara tersendiri, ya. Maka tidak bisa dijadikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Beda lain halnya, misalnya lain halnya kita bilang ya, contoh ini nama-nama Allah yang benar. Allah yang benar. Coba renungkan, misalnya Ar-Rahim, artinya apa? Maha pengasih. Al-Ghafur, artinya apa? Maha penyayang. Al-Qadir, artinya maha kuat. Al-Alim, artinya maha berilmu. Terus apa? Al-Hayyu, artinya maha hidup. Ya. As-Samad, artinya
yang semuanya membutuhkan kepadanya. Al-Ahad artinya Maha Esa. Ini semua nama-nama ini memberi pujian secara sendirinya. Orang dengar Ar-Rahim Maha Penyayang sudah terpuji dengan sendirinya. Al-Ghafur Maha Pengampun, Al-Afu Maha Memaafkan. Ar-Razzaq Maha Pemberi rezeki. Ini semua nama-nama yang secara zatnya memberikan keindahan. Beda dengan ini tadi, enggak bisa kita bilang Sani pembuat. Pembuat apa? Ya. Pembuat apa? Enggak jelas. Sama dengan yuridullahu bikumul yusra. Al-Murid yang berkehendak. Berkehendak apa? Enggak jelas. Sehingga tidak dikatakan Allah Al-Murid. Meskipun sifat-sifat tersebut datang dalam Al-Quran. Tetapi tidak bisa diambil darinya nama-nama Allah. Ini sekedar apa sih definisi Al-Asmaul Husna. Tapi ini kaidah yang pertama. Semoga bisa dipahami. Sudah, tolong dihapus. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi telah kita sebutkan tentang syarat Asmaul Husna. Pertama harus ada dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah karena Allah yang menamakan dirinya dengan nama-nama tersebut. Kemudian yang kedua bisa berdoa dengannya, dan yang ketiga tadi dia memiliki keindahan dengan sendirinya, memiliki keindahan dengan sendirinya. Makanya kita katakan Allah tidak boleh dinamakan dengan As-Sani, sang pembuat. Karena pembuat itu apa? Macam-macam, ada buat baik, ada buat buruk. Ya, kemudian juga Allah tidak boleh dinamakan dengan misalnya Al-Fa'al, sang pelaku. Ya, pelaku maksudnya apa? Tidak menunjukkan keindahan secara sendirinya. Apalagi kita menamakan Allah dengan Al-Makir, Maha Pembuat makar. Ini juga enggak boleh karena Allah membuat makar hanya kepada orang yang berbuat makar, yang berhak dikasih makar baru Allah kasih makar. Sama seperti firman Allah, Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Orang-orang munafik menipu Allah. Wa huwa khadi'um, Allah menipu mereka. Maka tidak boleh kita namakan Allah dengan Al-Mukhadi', sang penipu. Enggak boleh. Karena tidak mendatangkan keindahan dengan sendirinya. Beda tatkala kita menamakan Allah dengan Al-Alim, yang Maha mengetahui. Dia memberikan keindahan dengan sendirinya. Contoh kita namakan Allah dengan Al-Ghafur, yang Maha Pengampun. Orang dengar langsung tahu ini memberikan keindahan dengan sendirinya. Contohnya lagi Al-Hayyu, yang Maha Hidup. Ya, orang langsung tahu Maha Hidup. Dengan nama itu saja sudah menunjukkan keindahan dengan sendirinya. Tidak menimbulkan apa? Ambigu. Ya, langsung orang dengar langsung paham maknanya. Contohnya Al-Afu, yang Maha Pengampun, pemaaf. Jelas orang pemaaf dipuji. Ini dengan sendirinya memberikan pujian. As-Sami', Maha mendengar. Al-Basir, Maha melihat. Nah, seperti nama-nama ini bisa dijadikan nama-nama Allah. Kenapa? Karena secara zatnya dia memberikan makna indah secara sendirinya. Makna indah secara sendirinya. Nah, kaidah kedua, ya, nama-nama Allah, ya, a'lamun wa awsafun. A'lamun artinya adalah merupakan nama-nama sebagai nama. Awsafun artinya sebagai sifat. Kenapa bisa demikian? Ya, karena setiap nama Allah mengandung sifat. Ini kenapa? Karena setiap nama Allah mengandung sifat. Karena setiap nama Allah mengandung sifat. Contoh Al-Alim mengandung sifat Al-Ilmu. Al-Alim ini nama, Maha berilmu karena memiliki sifat ilmu. Al-Qadir, Maha kuasa, memiliki sifat Al-Qudrah. Ya, Al-Qudrah. Ya. Jadi setiap nama pasti mengandung sifat. Tidaklah Allah dinamakan dengan Al-Qawi kecuali karena Allah memiliki Dzul Quwwatil Matin, memiliki kekuatan. Ya, makanya setiap nama mengandung sifat. Al-Ghafur karena memiliki sifat Ghufran, maghfirah. Ya. Jadi setiap nama Allah mengandung sifat. Makanya nama-nama Allah itu kalau ditinjau dari satu sisi, dia sebagai nama, bisa ditinjau dia sebagai sifat. Ya.
Kalau ditinjau sebagai nama, perhatikan sini, jika nama-nama Allah ditinjau sebagai nama, maka perhatikan sini, maka Al-Alim sama dengan Al-Ghafur, sama dengan Al-Qawi, sama dengan Al-Afu, sama dengan ya Ar-Rahim, sama dengan Al-Malik, ya, sama dengan Allah. Jadi Al-Alim sebagai nama, namanya siapa? Al-Alim namanya Allah. Al-Ghafur namanya siapa? Ya, namanya Allah. Al-Qawi namanya Allah. Al-Afu namanya Allah. Ar-Rahim namanya Allah. Al-Malik namanya Allah. Allah. Jadi kalau nama-nama Allah ditinjau sebagai nama, maka Al-Alim sama dengan Al-Ghafur sama dengan Al-Qawi, karena semua nama tersebut adalah namanya Allah, adalah namanya zat yang sama, zat yang satu, yaitu Allah, yaitu Allah. Akan tetapi jika nama-nama Allah ditinjau dari kandungan sifatnya, maka perhatikan sini, jika ditinjau dari kandungan sifatnya, maka Al-Alim tidak sama dengan Al-Ghafur, tidak sama pula dengan Al-Qawi, tidak sama pula dengan Al-Afu, yang maaf, tidak sama pula dengan Ar-Rahim, tidak sama pula dengan Al-Malik, tidak sama pula dengan Allah. Kenapa tidak sama? Ditinjau dari sifat, karena Al-Alim menunjukkan sifat ilmu. Beda dengan Al-Ghafur. Al-Ghafur memiliki sifat ghufran. Al-Qawi menunjukkan sifat quwwah. Al-Afu menunjukkan sifat af. Ar-Rahim menunjukkan sifat rahmah. Al-Malik menunjukkan sifat al-mulk. Allah menunjukkan sifat ilahiyah. Maka perhatikan sini, ya. Jika ditinjau dari sebagai namanya Allah, maka semua ini tidak ada bedanya. Tapi jika ditinjau dari sifat-sifat, maka ingat, sifat yang dikandung oleh Al-Alim tidak sama dengan Al-Ghafur. Kenapa kita bikin kaidah ini? Kenapa sih bikin kaidah ini? Ini ya dalam rangka membantah Mu'tazilah. Yang menyatakan, Mu'tazilah kenapa? Mu'tazilah yang menyatakan bahwa nama-nama Allah hanya sekedar nama, tidak mengandung sifat. Ya, sehingga mereka mengatakan ya Al-Alim ya sama dengan Al-Qawi, karena sama-sama tidak mengandung sifat. Tidak ada bedanya Al-Alim, Al-Qawi, kemudian Ar-Rahim, ya. Kenapa? Karena semua ini tidak mengandung sifat. Karena semuanya tidak mengandung sifat. Kenapa mereka berpendapat bahwasanya nama-nama tersebut tidak mengandung sifat? Karena mereka punya syubhat di otak mereka. Ini saya mau bahas nanti kepanjangan, tapi intinya mereka mengatakan kalau kita menetapkan sifat-sifat bagi Allah, berarti kita melakukan kesyirikan. Saya tidak ingin bahas sekarang karena akan membingungkan para penonton yang sudah pernah nonton atau menghadiri kajian Al-Aqidah Wasithiyah tentu akan paham akan hal ini. Tapi intinya kita tahu bahwasanya setiap nama-nama Allah mengandung sifat. Setiap nama-nama Allah mengandung sifat. Baik, kita anggap selesai kaidah ini ya. Kaidah berikutnya, nama Allah jumlahnya tidak terbatas.
tidak terbatas dengan bilangan tertentu. Banyak orang menyangka nama Allah cuma 99. Banyak orang menyangka nama Allah cuma 99. Padahal tidak benar, nama Allah tidak terbatas. Adapun hadis tentang Allah memiliki 99 nama akan kita jelaskan. Tapi yang benar nama Allah tidak terbatas. Dalilnya apa? Dalilnya banyak ya. Di antaranya dalilnya ya, kata Nabi SAW dalam doa menghilangkan kesedihan, kata Nabi SAW, as'aluka bikulli ismin min huwalak. As'aluka bikulli ismin huwalaka sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik awi ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak. Ya, anta ja'al Qur'ana rabi'a qulubina dan seterusnya. Nabi pernah berdoa, ya Allah, aku mohon as'aluka bikulli ismin huwalak. Aku memohon dengan bertawassul dengan seluruh nama-namamu yang milikmu. Sammaita bihi nafsak, yang namamu tersebut kau namakan dirimu dengan nama tersebut. Kau yang namakan dirimu. Au anzaltahu fi kitabik, atau kau turunkan dalam Al-Qur'an nama tersebut. Aw 'allamtahu ahadan min khalqik, atau kau ajarkan nama tersebut kepada seorang dari hambamu, kepada nabi atau kepada malaikat kau ajarkan. Perhatikan di sini. Kemudian kata Nabi, aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau kau sembunyikan engkau sembunyikan nama-namamu di dalam ilmu gaibmu. Ilmu gaibmu. Perhatikan sini, di sini Nabi mengatakan atau engkau sembunyikan nama-namamu dalam ilmu gaibmu. Berarti tidak ada yang tahu, malaikat pun tidak tahu, nabi pun tidak tahu, tidak diturunkan kepada Al-Qur'an. Jadi nama-nama Allah itu, saya ulangi, kata Nabi, aku mohon dengan seluruh nama-namamu yang kau miliki, yang kau namakan dirimu dengan nama tersebut, atau kau turunkan dalam Al-Qur'an, atau kau ajarkan seorang dari hambamu, apakah nabi ataukah malaikat, atau kau simpan nama-nama tersebut dalam ilmu gaib di sisimu. Menunjukkan ada nama-nama Allah yang tidak ada yang tahu cuma Allah. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan ada nama-nama Allah yang hanya Allah yang tahu. Dalil yang lain juga, dalil yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sujud di padang mahsyar, Nabi SAW sujud di padang mahsyar untuk syafaat al-uzma. Untuk memberi syafaat. Beliau berkata sallallahu alaihi wasallam dalam sujudnya, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaftahu alayya wa yaftahu alayya min mahamid la uhsinuhu al-ana. Kata Nabi SAW, maka Allah mengajarkan kepadaku saat itu, ya, dalam kurung saat di padang mahsyar, ya, pujian-pujian yang sekarang aku belum bisa, sekarang aku belum tahu. Nanti kalau sekarang Nabi memuji Allah dengan nama-nama Allah yang Nabi tahu, Nabi puji Allah dengan Al-Alim, Al-Qadir. Nabi berdoa dengan nama-nama Allah.
Al-Ghafur, Ar-Rahim dalam doa Nabi sebutkan, Al-Aziz, Al-Qawi Nabi sebutkan. Tapi nanti di padang mahsyar, wa yaftahu alayya min mahamidihi la uhsinuhu al-an. Ya. Kata Nabi, nanti di padang mahsyar aku akan dibukakan oleh Allah cara memuji Allah yang sekarang saya belum bisa, kata Nabi. Berarti ada di sana, nanti Nabi baru diajarkan belakangan nama-nama Allah. Berarti menunjukkan apa? Ada nama-nama Allah yang baru Allah ajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti pas di padang mahsyar. Nanti ketika di padang mahsyar. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya nama-nama Allah tidak ada batasannya adalah doa Nabi ketika salat witir. Nabi berdoa dengan doanya, la uhsi sanaan alaik anta kama asnaita ala nafsik. Ini sering kita dengar orang-orang kalau witir dia baca doa ini, yaitu Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa bika mink la uhsi sanaan alaik anta kama asnaita ala nafsik. Artinya, ya Allah, aku tidak mampu, tidak menguasai untuk memujimu, untuk menyanjungmu. Engkau sebagaimana pujianmu terhadap dirimu sendiri. Artinya apa? Tidak ada yang mampu memuji Allah sebagaimana mestinya, yang seharusnya. Karena yang menguasai nama-nama Allah cuma Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada yang mampu memuji Allah secara lengkap, memuji Allah secara keseluruhan. Kenapa? Kata Ibnu Qayyim, karena tidak ada yang mengetahui seluruh nama-nama Allah. Ini dalil-dalil, ya, di antaranya bahwasanya nama-nama Allah jumlahnya tidak terbatas, ya. Jumlahnya tidak terbatas dengan bilangan tertentu. Timbul pertanyaan. Lantas bagaimana dengan hadis sungguhnya Allah memiliki 99 nama. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman. Hadis saya tuliskan, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman. Man ahsaha dakhalal jannah. Perhatikan sini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Ya. Siapa yang menguasainya masuk surga. Perhatikan di sini, kata Nabi SAW, sungguhnya Allah memiliki tis'atan wa tis'iyasman, 99 nama. Siapa yang menguasainya masuk surga. Apakah nama Allah cuma 99? Apakah nama Allah cuma 99? Kata para ulama bahwasanya
nama-nama ini bukan pembatasan. Bahwasanya nama Allah cuma 99. Tetapi dari sekian banyak nama-nama Allah, maka ada 99 yang spesial. Makanya di sini man ahsaha dakhalal jannah, ini adalah jumlah dia naat, sifat dari isman. Kalau saya artikan begini, sungguhnya Allah memiliki 99 nama, yang nama itu memiliki sifat khusus, barang siapa yang menguasainya masuk surga. Saya kasih sederhana gini. Saya bilang, saya punya 2 anak yang perempuan. Apakah berarti dipahami anak saya cuma 2 perempuan? Jawabannya tidak. Saya punya anak laki-laki juga. Tapi saya bilang saya punya 2 anak, sifatnya apa? Yang perempuan. Bukan berarti saya cuma punya anak 2 saja. Saya punya anak juga yang lain. Masih saya mengatakan misalnya, saya punya mobil yang sering mogok. Saya punya 2 mobil yang sering mogok. Saya punya 2 mobil yang sering mogok. Bukan berarti mobil saya cuma 2 saja. Saya punya mobil lagi yang lain. Misalnya ada 3 tapi tidak pernah mogok. Itu contoh. Berarti tatkala saya mengatakan saya punya 2 mobil yang sering mogok, bukan berarti dipahami saya punya mobil cuma 2. Sama ketika Nabi berkata Allah memiliki 99 nama, siapa yang menguasainya masuk surga, bukan berarti nama Allah cuma 99. Di antara dalil yang keempat ya. Ini bahwasanya nama Allah tidak terbatas. Boleh saya tambahkan di sini ya. Ternyata nama-nama Allah jika dihitung dalam Al-Quran dan hadis lebih daripada 100 bahkan ya nama. Menunjukkan itu sih dalam Al-Quran hadis banyak 120, 130 ya banyak ya. Sehingga ini semua menunjukkan nama Allah bukan 99. Adapun 99 ini adalah nama-nama yang spesial. Nah, para ulama khilaf ya. Para ulama khilaf dalam menentukan 99 nama tersebut. Kita lanjutkan insyaallah besok pertemuan besok ya. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf tadi ada gangguan sedikit ya. Insyaallah besok kita akan bahas tentang nama-nama, khilaf sedikit, baru kemudian kita masuk pada penjabaran tentang nama-nama Allah tersebut insyaallah taala. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan semoga semakin membuat kita dekat kepada Rabb kita. Demikian subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.